Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Asika. Perkenalkan, nama saya Alvina Permata Agus Putri. Nama saya Zizki Nufrota Ayun. Perkenalkan, nama saya Ila Lailatul Khotimah. Nama saya Vitalisa Efrina Noviasari. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam organisasi ASEAN. ASEAN atau disebut juga Association of South Asian Nations adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang meliputi negara-negara kawasan regional Asia Tenggara, termasuk Indonesia. ASEAN didirikan bukan hanya karena adanya kesamaan geografisnya saja. ASEAN dibentuk karena adanya keinginan yang kuat negara anggota untuk membangun kerjasama yang erat di bidang ekonomi, sosial, termasuk pengembangan budaya masing-masing negara anggota. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. ASEAN didirikan dengan adanya deklarasi perbara yang diprakarsai dan ditandatangani oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Di kala itu, Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Eva Osika. Selain sebagai salah satu negara pemrakarsa ASEAN, Indonesia juga memiliki peran besar sebagai anggota ASEAN, entah dalam bentuk pemrograman ataupun dalam bentuk kerjasama antar sesama anggotanya. Ini dia di antaranya. Yang pertama, sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT pertama ASEAN. Selain sebagai salah satu penggagas, Indonesia juga dipercaya untuk menyelenggarakan KTT ASEAN yang pertama. Saat itu KTT ASEAN pertama diselenggarakan pada tanggal 23-24 Februari 1976. Yang kedua, yaitu Indonesia turut aktif dalam menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Keberadaan ASEAN rupanya sejalan dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif. Bebas berarti Indonesia tidak memihak antara blok barat maupun blok timur. Sedangkan aktif berarti Indonesia turut aktif mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian di kawasan Asia yaitu terlihat pada saat Indonesia menjadi penengah antara konflik Kamboja dan Vietnam. Pada kasus yang lain, yaitu pada saat pemerintah Filipina dan Moro National Front Liberation atau MNFL berkonflik. Kedua belah pihak akhirnya menyetujui perjanjian damai yang pada kala itu dilaksanakan di Indonesia. Yang ketiga, yaitu membentuk komunitas keamanan ASEAN. Peran Indonesia juga tampak pada saat pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Gagasan ini bertujuan untuk menanggulangi tindakan kejahatan atau kriminalitas serta kekerasan di kawasan ASEAN. Tidak hanya mencakup lingkup militer, isu keamanan lainnya seperti terorisme, separatisme, perampokan, dan kejahatan lintas negara yang bertentangan dengan hukum internasional juga menjadi pantauan komunitas keamanan ini. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya, yaitu Zizki Nufrota Ayun. Permasalahan narkotika yang menjadi isu serius di kawasan ASEAN juga tidak luput dari pantauan. Kasus narkotika yang terus meningkat membuat Indonesia menjadi inisiator pembentukan ASEAN Support Interdiction Task Force atau biasa disebut dengan ASITF
Indonesia memiliki peran sebagai tempat untuk menjadikan pelabuhannya sebagai perbatasan dan pengawasan narkotika. Yang keempat, mendorong penguatan dan kerjasama keamanan di sektor maritim. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki fokus tersendiri di bidang maritim, terutama keamanan. Banyak isu yang sering terjadi seperti isu ilegal, unreported, and unregulated fishing atau biasa disebut dengan IUUF. Pada tahun 2015, Indonesia juga sukses menjadi pemrakarsa berdirinya East Asia Summit atau biasa disebut dengan EAS, Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation, yang juga disepakati pada tahun yang sama. Oke, sekarang kita masuk pada peran Indonesia dalam ASEAN yang kelima, yaitu memastikan sentralitas ASEAN. Selain sebagai penggagas, Indonesia juga berperan dalam memastikan sentralitas ASEAN atau kesatuan dari ASEAN itu sendiri. Wujud dan peran ini nampak saat Indonesia ikut memprakarsai keluarnya Joint Statement of the Foreign Minister of ASEAN Member States on Maintenance of Peace, Security and Stability in Region pada tahun 2016 yang lalu. Nah, kala itu juga terdapat isu yang mencuat mengenai imigran. Nah, di sini Indonesia juga berperan untuk meyakinkan tersepakatinya Vientiane Declaration on Transition from Informal Employment to Formal Employment toward Decent Work Promotion. Secara khusus, deklarasi ini menggarisbesarkan pada upaya dan bentuk untuk menghapuskan diskriminasi pada lingkungan kerja dan memberikan jaminan perlindungan, khususnya bagi para pekerja yang berada pada sektor informal. Nah, peran Indonesia dalam ASEAN ini diwujudkan bukan hanya karena Indonesia merupakan salah satu pemrakarsanya, tetapi juga karena Indonesia memiliki sikap politik yang bebas aktif, dan juga karena Indonesia ingin berkontribusi untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara yang memiliki stabilitas baik dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan yang lebih kuat. Nah, tidak hanya itu, peran Indonesia dalam ASEAN juga pernah mendapatkan apresiasi loh, yaitu mendapatkan apresiasi dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa karena perannya bagi kawasan Asia Tenggara. Nah, selama Indonesia menjadi anggota tidak tetap dari Dewan Keamanan PBB ini, Indonesia sukses menjembatani upaya perdamaian dunia. Apresiasi ini secara khusus juga diberikan langsung oleh PBB dalam KTT ke-10 dari ASEAN PBB yang berlangsung di Bangkok, Thailand pada tanggal 3 November 2019 yang lalu. Nah, itu tadi pembahasan dari peran Indonesia dalam ASEAN. Selanjutnya silakan untuk mengerjakan tugasnya. Sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Atas perhatiannya, terima kasih. Dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Salam Pramuka.